Jangankan dia belum meninggal dunia, dia masih hidup saja. Kalau dia tidak berpuasa, kemudian tidak mungkin dia mengkodokkan puasa itu di hari yang lain, maka bagi seorang anak itu sudah menjadi kewajiban untuk mentaatkan dirinya kepada kedua orang tuanya. Jadi tafsir Imam Ibnu Katsir yang kita kaji pada malam hari ini terkait masalah ayyam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddah. Jadi ada beberapa memang kaidah ayat Al-Qur'an bahwa menggantikan puasa pada hari yang lain di dalam kesempatan yang memang ada uzur. Belva ini apa Bu ya? Ada es cooler ini? Coba tolong dulu buat kopi ya. Jadi terkait masalah yang kita sampaikan tadi, bahwa apa yang menjadi satu poin dalam sebuah kaidah dalam hadis Nabi Muhammad. Jadi jika kita perhatikan yang terkait yang kita bahas tadi, Putri dan Zaskia, bahwa terkait masalah ibadah puasa, Masya Allah, luar biasa ini kopi ini. Alhamdulillah. Dalam pas sama ini tidak ngopi? Tidak Bu ya, kami ngeteh. Oh, bukan ngote maksud itu, maksud Buya itu ngopi. Ini program yang lagi ngetren ini, ngobrol perkara iman bersama Buya Al-Misro dan Santri Misro Arafah. Nah kebetulan pula Bu ya, kemarin tuh ada jamaah yang bertanya. Pertanyaannya tuh, Cak Mano kalau seandainya ada wong tua yang punya utang puasa, terus dia meninggal Bu ya, apa wajib bagi ahli warisnya untuk bayar utang puasanya dengan cara ngasih makan fakir miskin Bu ya? Kebetulan Belva Henning, Buya bertemu bersama Putri dengan Zaskia ini lagi mengkaji terkait masalah hal yang menjadi hak bagi seorang anak kepada orang tua atau hak orang tua terhadap anak. Jadi terkait masalah orang tua yang meninggal dunia, yang mereka itu meninggalkan utang puasa atau dalam keadaan meninggal kemudian masih meninggalkan utang puasa, ini bisa kita lihat dalam beberapa konsiderat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas. Qala iza marada ar-rajulu fi Ramadan summah matat. Ketika ada seorang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia meninggal dunia, ya, walam yasum at'am anhu, kemudian dia tidak berpuasa dan meninggalkan sisa utang puasa, maka bagi mereka yang meninggal dunia terkait masalah ini, mereka tidak lagi punya hukum kodok untuk mengkodokkan puasa. Disinilah yang disebut dengan birrul walidain, apalah kebaikan anak kepada orang tua, kewajiban anak kepada orang tua. Jangankan ketika dia meninggal dunia, bahkan dia masih hidup sekalipun, ketika orang tua itu tidak lagi mampu melaksanakan ibadah puasa, kemudian tidak mungkin mengkodok puasanya setelah Ramadan dengan kondisi yang sudah uzur, sudah tua, maka bagi anak yang mampu sudah seyogyanya mereka berbakti dengan orang tuanya untuk memberikan atau membayar fidyah kepada fakir miskin. Nah, kecuali bagi orang tua yang meninggalkan utang, misalnya seperti nazar atau seperti hal-hal yang mereka lakukan semasa hidup atau dalam bentuk utang piutang, itu juga bagian daripada birrul walidain. Ya, itu hak bagi seorang anak untuk berbuat baik dengan orang tuanya dengan cara melunaskan hutang. Terlebih-lebih lagi masalah ibadah puasa ini. Jadi ketika orang tua kita, jangankan dia belum meninggal dunia, dia masih hidup saja, kalau dia tidak berpuasa, kemudian tidak mungkin dia mengkodokkan puasa itu di hari yang lain, maka bagi seorang anak itu sudah menjadi kewajiban untuk mentaatkan dirinya kepada kedua orang tuanya. Maka yang kita cari di situ, ridallahu fi ridal walidain wa sakhtullahu fi sakhtul walidain. Keridhaan orang tua terletak pada ridho Allah, itu terletak pada ridho orang tua, dan murkanya Allah terletak juga pada murka orang tua. Jadi mumpung orang tua masih hidup, kalau nak taat, apalagi dia dalam keadaan sakit, bagaimana kita mengurus orang tua dan menggantikan nilai-nilai ibadah puasanya, bahkan bukan hanya pada ranah puasa, termasuk juga membadalkan umrohnya, membadalkan hajinya kalau kita mampu. Bagi itu bentuk ketaatan bagi seorang anak. Ini bukan cerita tentang wajib, hukum haram dan sunnah. Ini terkait masalah kebaikan seorang anak kepada kedua orang tua. Nah, sekarang gue tanya dengan kamu, apakah kamu sebagai anak tidak punya rasa bakti dengan orang tua? Punya rasa bakti tidak dengan orang tua? Nah, bukti kebaktian kita dengan orang tua itu ya tadi, dengan pertanyaan Belva dengan Henny yang perwakilan dari jamaah ngobrol perkara iman ini, bahwa hal-hal yang semacam itu sudah seyogyanya bagi seorang anak untuk berbuat baik dengan orang tuanya. Nah, maka
dalam program ngopi dalam ngobrol perkara iman ini sudah menjadi kebaikan bagi kita untuk selalu taat kepada kedua orang tua. Kira-kira begitu. Belva sama Hen, pahamin? Nah, itu ya. Jadi ngopi ini memang perkara yang memang sulit untuk kita bendung. Apalagi Buya ini kan pencipta kopi. Kalau kamu kan ngeteh, kalau Buya ngopi. Maka kita ngobrol perkara iman gitu. Nah, jadi cek itu jamaah, dengan ngopi apa yang tidak kita tahu pasti jadi tahu. Ngopi, ngobrol perkara iman bersama Buya Al Misro dan santri Pondok Pesantren Misro Arafah di Lingkaplos Online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini didukung oleh dan dipersembahkan oleh